Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk hidup dan mengisi kehidupan kita untuk melakukan perbuatan baik, yaitu mengkaji agama kita yang tercinta, yaitu Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sampai saat ini kita menikmati cahaya Islam, dan alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya mengharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kenapa kita selalu mengkaji tentang kemuliaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena umat Muhammad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu khairul khalqi, sebaik-baik ciptaan atau sebaik-baik manusia, atau bisa disebut khairul bariyah. Dan juga menjadi kebanggaan karena kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ini tercantum di sini mencantum khosoisul ummah al-Muhammadiyah. Jadi keistimewaan umat Muhammad yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini kajiannya tentang kemuliaan atau kebanggaan menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiba saatnya pada siang hari ini kita membahas tentang syafaat al-udma. Al-udma itu artinya agung, azim. Jadi spesialisasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar adalah memberi syafaat yang agung. Kapan itu? Yaitu di waktu tidak ada seorang pun, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa memberi syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pada hari kiamat, pada hari manusia dibangkitkan dan pada hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Maka ini menjadi spesialisasi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi syafaat yang sangat agung yang tidak bisa diberikan kepada nabi dan rasul lainnya kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dibahas di kitab ini mengenai kebanggaan atau keutamaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah nabi kita yang kita harapkan syafaat Rasulullah dari semenjak sekarang sampai suatu saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam kajian pada siang hari ini membahas tentang ikhtisasun nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisyafaatil udma, spesialisasi pengkhususan Nabi Muhammad diberikan oleh Allah syafaat atau rekomendasi bisa menolong hambanya, yaitu syafaat yang agung. Wa mimma akramallahu ta'ala hadil ummah, Allah memuliakan umat Muhammad. Macam-macam kemuliaan itu antara lain apa? Anja'ala nabiyana Muhammad huwa syafi'u dzalikal mauqif. Jadi menjadikan umat Muhammad itu menjadi orang salah satunya yang menjadi pemberi syafaat satu-satunya. Jadi yang paling tinggi adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada rekomendasi setelah itu orang beriman diberikan syafaat atas rekomendasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang beriman pun bisa memberi syafaat atas rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal apa? Asal kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah harus kita meneliti atau mengkaji atau mempelajari apa yang disampaikan oleh Rasulullah lewat sirah nabawiyahnya? Tidak. Kalaupun kita sudah tahu tua seperti ini, susah mempelajari apa yang menjadi sejarah Rasulullah, cukup bersolawat saja. Atau mendengarkan kajian tentang sirah nabawiyah yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis dijelaskan betapa mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasul sebelum Rasulullah itu tidak bisa memberikan syafaat al-udma kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis dijelaskan kama ja'a fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu an kunna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi da'watin. Maka dalam riwayat Abu Hurairah, kita itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu dakwah. Waktu itu Rasulullah dalam perjalanan dakwah. Farufi'a ilaihi dhira,
maka suatu ketika Rasulullah itu mengangkat sikunya. Diro ini mengangkat. Wa kana tu'jibu fa nahasa minha nahsatan. Maka ketika mengangkat sikunya Rasulullah itu seolah-olah menggigit giginya, maaf ya, menggigit giginya seraya bilang, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah tuannya pada hari kiamat. Maka Rasulullah diberi keistimewaan menjadi tuannya, menjadi salah satu makhluk yang bisa menolong makhluk yang lain lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah bentuk ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bilang, ana sayyidun, aku adalah tuan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hal tadruna mimma dzalik, apakah kalian tahu tentang hal ini? Mungkin sahabat yang lalu dia sebelumnya tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi anugerah yaitu syafaat al-uzma. Beruntunglah kita hidup di saat ini, meskipun kita tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak bosan-bosan melafalkan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapannya mendapatkan syafaat al-uzma, syafaat yang agung. Apakah syafaat hanya syafaat al-uzma saja? Tidak. Di dalam kehidupan kita, di dalam kesulitan-kesulitan kita, apa yang kita hadapi di dunia ini butuh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin problematika kehidupan kita, permasalahan kita, mungkin kita tidak masalah, anak kita, orang tua kita, atau kerabat kita, baik yang jauh atau yang dekat, terbebas dari masalah itu? Kalaupun tidak bisa diatasi oleh pikiran dan hati kita, maka lewat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan dengan harapan, keyakinan dan keimanan kita dengan syafaat itu bisa menyelesaikan semua. Maka jangan sampai kita bosan-bosan membasahi bibir kita dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah syafaat yang terkecil. Syafaat yang utama, syafaat ketika kita berada di hari kiamat kelak, ketika dibangkitkan atau setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Maka kata Rasulullah, ana sayyidul yaumal qiyamah, aku adalah tuannya pada hari kiamat. Jadi sembari Rasulullah itu seperti gregetan gitu, tegang. Karena di saat itu, di masa itu sesuatu yang sangat sulit. Maka orang yang menghadapi kesulitan dan bisa bertahan di masa yang saat ini, itu sebagai bagian kita latihan. Maka ketika seperti itu, kembalilah ke zikir kita. Mungkin di dalam kehidupan kita, kita melafalkan hanya sampai di mulut saja. Maka terus menerus kita diingatkan seperti ini apa? Agar masalah kita dibantu dengan apa yang kita lafalkan. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini. Maka harapannya bisa menyelesaikan semuanya. Semua problematika yang lalu atau problematika yang akan datang. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang sukses. Husnul khotimah. Maka saya akan melanjutkan. Kemudian, hal tadruna mimma dzalika, apakah kalian tentang hal ini? Ya jama'ullah al-awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin fayubsiruhumun nadir wa yasma'uhumun da'i. Maka di suatu saat ketika di padang mahsyar, semua bumi hancur sudah, langit hancur. Maka Allah menciptakan lagi sa'id wahid. Sa'id itu tanah, hamparan tanah. Yang di dalam hamparan itu enggak ada lekukannya. Enggak ada bukitnya, semuanya rata. Fi sa'idin wahidin, dalam hamparan satu, dalam tanah yang satu. Mereka bisa melihat satu sama yang lain. Maka ukuran jauh dekat tuh ada di dunia. Jadi kalau di dunia ketika kita mengalirkan air dari tinggi, air mengalir menuju ke yang rendah. Tetapi kalau di padang mahsyar, hukumnya bukan hukum alam lagi, tetapi hukum amal. Kalau amalnya baik, maka akan dirasakan baik ketika di padang mahsyar. Apapun kejadiannya, apapun menakutkannya, hari kiamat, hari kebangkitan, dan hari dikumpulkan, tidak akan pengaruh apa-apa. Karena kita punya bekal kebaikan yang kita cangkul semenjak kita berada di dunia ini. Maka ini adalah bagian kebaikan kita, dan semoga kebaikan ini bukan hanya di permukaan saja, sampai menghujam di hati kita. Maka ketika menghujam di hati kita, keikhlasan, kemurnian akan timbul di permukaan. Maka ketika kemurnian akan timbul, kebaikan-kebaikan akan mengalir kepada kita semua. Maka siapa tahu
Berarti ada biasanya orang bilang rizki saya seret, ekonomi kita seret. Yang namanya rizki itu nggak ada istilah seret. Mungkin kita tidak pernah mengamalkan sesuatu yang akan melancarkan kita. Mungkin kita tidak pernah mengamalkan sesuatu dengan tulus, hanya di permukaan saja. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang tulus, maka sampaikan di dalam hati kita. Ketika sampai di sini, keluarkan dengan munajatnya. Keluarkan dengan munajat kita. Apa perbedaan doa sama munajat? Doa sama munajat apa bedanya? Kalau doa yang kita bacakan dan itu didengar oleh orang lain. Tapi kalau munajat, yatanajat nani, kan ada di dalam hadis itu, yatanajat nani dunal, itu seolah-olah berbisik-bisik. Dan itu hanya kita yang mengetahui. Munajat itu ada di dalam sini. Maka kalau kita bertemu seseorang, kalau kita masih belum mengikhlaskan hati, pasti akan ada rasa buruk sangka. Penyakit ini yang akhirnya menimbulkan penyakit fisik. Kalau ini masih belum bersih, maka tautkan yang di sini itu dengan yang di sini. Yaitu dengan kita banyak bersolawat atau mengingat Allah dengan berzikir. Maka apa yang dibaca tadi itu bagian kita, meskipun 1 bulan sekali atau momen-momen ketika kita sendiri, kita bisa melakukan itu. Ini adalah keunggulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tarawna ila ma antum, tidakkah engkau melihat apa yang terjadi kepada kami? Ini rintihan seseorang ketika berada di padang mahsyar. Ala tanduruna may yashwa'alakum ila rabbikum, tidaklah kalian melihat siapa yang akan menolong kamu pada hari kamu berada di padang mahsyar. Fayaqulu ba'dun nas li ba'din, maka ketika di padang mahsyar seorang itu saling bertanya-tanya, saling meminta pertolongan. Kalau misalkan amalnya sedikit, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban dan itu akan menyulitkan dia di padang mahsyar. Maka hukum amal itu akan berlaku pada saat itu. Maka kalau amalnya banyak, amal yang dia itu bisa menautkan rahmat dan keridhaan Allah, maka jangan takut. Jangan takut apapun keadaannya, kesulitan yang ada di sini sebagian daripada membersihkan dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Dan juga bagian kita sebagai fasilitas kesulitan itu menaikkan derajat kita. Karena orang kalau dia hanya mulus-mulus saja, hanya mengandalkan kebaikan saja, maka dia akan mendapatkan pahala saja. Tetapi kalau menghadapi kesulitan, dia akan mendapatkan 2. Menghapus kesalahan di masa lalu, kemudian derajatnya dia ditingkatkan, pahalanya juga akan dilipat gandakan, berarti mendapatkan 3. Maka inilah bagian kecil daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah di padang mahsyar, abukum Adam. Jadi di padang mahsyar itu bertanya-tanya, siapa ya yang bisa memberi syafaat kepada kita? Ada yang mengusulkan mungkin Nabi Adam yang bisa memberi kita syafaat. Abukum Adam, ayah kamu adalah Adam. Fayatuna fayuk, maka mereka berbondong-bondong menuju Nabi Adam. Ya Adam, anta abul basar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan kamu dengan tangannya, dengan tangan kekuasaannya. Wa nafakha fika min ruhi wa amarul malaika fasajadu laka. Allah menciptakan dengan tangan kekuasaan Allah. Allah meniupkan ruhnya kepada engkau sampai menyuruh malaikat untuk bersujud kepada engkau. Wa askanakal jannah, dan Allah membuat engkau bertempat tinggal di surga. Ala taswalana ila rabbika, tidakkah engkau mau memberi syafaat kepada kita ini yang lagi kesulitan berada di padang mahsyar? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagona, tidakkah engkau bisa melihat kesusahan kami berada di padang mahsyar pada saat ini? Lalu Adam menjawab, faqala inna rabbi ghadibal yaum ghadban lam yaghdab qablahu mitlahu. Jadi kata Adam ketika dimintai syafaat, Tuhanku Allah telah marah pada
Allah telah marah yang tidak pernah menyaksikan kemarahan Allah pada saat ini, sebelumnya atau sesudahnya. Wala yaghdab ba'dahu mithlahu, dan Allah tidak marah setelah ini. Mungkin marahnya ketika di padang mahsyar sangat dahsyat. Wa innahu nahani anisyarri fa'asaitu, dan aku pernah berbuat kesalahan, kata Adam, yaitu jangan mendekati syajarah atau buah khuldi. Saya tidak bisa membantu kau. Saya tidak bisa membantu kalian untuk memberi syafaat atas menghadapi kemurkaan Allah. Idhabu ila ghairi, pergi kalian ke nabi yang lain selainku. Idhabu ila Nuh, pergi ke Nabi Nuh. Kamu minta ke Nabi Nuh agar memberi syafaat kepada engkau. Fayatuna Nuhan, mereka berbondong-bondong pergi ke Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Engkau adalah, wahai Nuh. Jadi sudah enggak, orang-orang waktu itu sudah tidak berhasil meminta syafaat kepada Adam, akhirnya pergi ke Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Engkau adalah rasul pertama. Waqad sammakallahu abdan syakura. Engkau adalah rasul yang Allah, dan nama engkau adalah hamba yang selalu bersyukur. Ala taro ila manahnu fi, maukah engkau memberi syafaat kepada kita-kita ini? Ala taswalana ila rabbika, maukah engkau memberi syafaat kepadaku untuk agar apa? Agar menahan kemurkaan Allah kepada kita. Fayaqul inna rabbi ghadibal yawma ghadaban. Jadi kata Nuh, Allah sudah marah dan kemarahannya memuncak. Dan kemarahannya tidak bisa menyaksikan sebelumnya dan sesudahnya. Dan tidak pernah melihat kemarahan Allah semarah pada waktu hari ini. Maka waktu itu Nuh menolak, tidak bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang berada pada padang mahsyar. Maka pergi kalian, idhabu ila ghairi, pergi ke yang selain aku. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Fayatuna Ibrahim fayaqul, akhirnya orang-orang itu pergi ke Nabi Ibrahim, akhirnya meminta, anta nabiyullah wa khalilu min ahlil ardi. Wahai Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Engkau adalah kekasih Allah di bumi. Isfa' lana ila rabbika. Wahai Ibrahim, berikan syafaat kepada kami agar terhindar dari kemarahan Tuhan kami. Ala taro ila ma nahnu fihi, tidakkah kau melihat apa yang kami rasakan saat ini? Kita saat ini berada di padang mahsyar. Kita saat ini berada di keadaan yang sangat sulit. Maka kata Ibrahim, fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadibal yaum ghadaban lam yaghdab qablahu mitlahu. Jadi kata Ibrahim, Tuhanku sekarang lagi marah, lagi murka, dan aku tidak melihat kemurkaan, dahsyatnya murkanya Allah selain yang hari ini. Maka pergi kalian ke yang lain selain aku. Intinya apa? Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat kepada orang-orang di padang mahsyar. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada orang selain aku. Akhirnya mereka berinisiatif apa? Pergi ke Nabi Musa. Jadi pergi, mereka berbondong-bondong meminta syafaat Nabi Musa. Fayatuna Musa, mereka pergi ke Nabi Musa. Fayaqul, mereka berkata, wahai Musa, ya Musa, anta Rasulullah, faddalakallahu bi risalati wa bi kalami 'alan nas. Engkau dianugerahkan bisa berbincang-bincang dengan Allah dan punya risalah, yaitu Taurat. Isfa'lana, berikan syafaat kepada kami, karena kami lagi kebingungan, karena kami lagi kesusahan di padang mahsyar. Apa kata Musa? Fayaqul inna rabbi qad ghadibal yaum ghadban lam yaghdab qablahu mitlahu. Jadi kata Musa, Tuhanku sekarang lagi marah, yang tidak bisa membayangkan kemarahannya, yang sekarang ini marahnya sangat luar biasa. Wa anni qad qataltu nafsan lam umar bi qatlihi, dan saya pernah berbuat kesalahan, saya pernah membunuh seseorang, dan itu pun membuat kesalahan dan tidak akan mungkin suci. Maka Nabi Musa pun tidak bisa memberi syafaat kepada orang-orang pada waktu di padang mahsyar. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha, nafsi nafsi idhab ila ghairi. Maka aku tidak bisa memberi syafaat kepada engkau, pergilah kalian ke orang selain aku. Maka setelah itu orang-orang di padang mahsyar itu pergi ke Nabi Isa.
ila Isa, idhabu ila Isa, pergi kalian ke Nabi Isa. Fayatuna Isa, maka orang-orang di padang mahsyar itu pergi ke Nabi Isa. Apa kata Isa? Anta Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Jadi orang-orang itu bertanya, wahai Isa, engkau itu ciptaan Allah langsung. Ditiupkan ruh Allah itu langsung kepada ibumu Maryam. Berarti engkau adalah orang suci. Berilah pada hari ini kami syafaat. Agar apa? Agar terhindar dari kemurkaan Allah pada hari ini. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada orang selain aku. Idhabu ila Muhammad, pergilah kalian ke Muhammad. Maka orang-orang waktu itu, ini adalah harapan terakhir mereka agar mendapat syafaat, pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, mereka berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, engkau adalah nabi yang terakhir. Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, engkau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka isfa'lana, berikan syafaat pada hari ini, pada hari yang kami tidak bisa meminta syafaat selain engkau. Akhirnya apa? Rasulullah akhirnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersujud, sajidan. Tsumma yaftahullah alayya min mahamin. Waktu itu dia menghadap kepada Allah dalam kondisi bersujud. Sampai Allah bisa benar-benar berfirman. Maka kata Allah, irfa' ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, washfa' tasyaffa, maka mintalah syafaat, saya akan memberi syafaat kepada engkau. Fa'arfa'u ra'si fa'akul ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, umatku wahai Tuhanku, umatku. Maka yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada umatnya. Maka dengan apa yang kita katakan, yang sesimpel sholawat ini meringankan untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah dalam keadaan sulit, Rasulullah masih ingat umatnya. Maka ummati ya Rabbi, fayaqul ya Muhammad, kata Allah, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman min abwabil jannah. Maka masukkan wahai Muhammad umatmu dari sebelah kanan. Apa itu maksudnya dari sebelah kanan? Yaitu umat yang enggak ada, yang enggak dihisab. Yang sebelah kanan malah hisabalah, yang enggak dihisab. Maka dia disuruh masuk umatnya dari sebelah kanan. Wahum syuraka'un nas fi man siwa dzalika minal abwab. Itu adalah orang-orang yang selalu membantu saudara-saudaranya yang dalam kesulitan. Walladzi nafsi biyadi, innama bainal misra'aini min masoril jannah. Sebenarnya di saat itu kita berada di dalam kondisi yang sangat sulit. Kita harus dihitung, harus ditimbang, kemudian harus melalui sirat. Dan di atas sirat kita menghadapi dan menemukan sesuatu yang sangat sulit. Aikama bayyana Makkah wa Basra, seolah-olah itu akan terasa sangat panjang jalan menuju kepada surga kita. Maka pentingnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis lain, waruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yud'u lil anbiya manabir min nurin yajlisuna 'alaiha wa yabqa mimbaril ajlisu 'alaihi. Maka bagi para nabi, bagi para rasul itu disiapkan mimbar yang agung, mimbar yang sangat baik. La aqudu alaihi qa'iman baina yaday rabbi makhafatan ayyub atabi ilal jannati wa tabqa ummati ba'di fa'aqul. Maka orang-orang yang bersama Nabi disiapkan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang bersinar, yang itu akan memudahkan kita menuju surga kita. Maka yang terjadi apa? Ketika berada seperti itu, yang terjadi hukum amal kita, asolihun amtolihun, atau amal kita baik atau sebaliknya, itu akan mempermudah kita perjalanan kita di surga. Maka di dalam hadis lain, wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asfa'u li ummati hatta yunadaini rabbi tabaraka wa ta'ala fayaqul wa qad radita ya Muhammad. Maka ketika Rasulullah mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau ridho Muhammad? Arodita Muhammad fa'akul ay rabbi qad raditu. Maka ketika Rasulullah diberi syafaat oleh Allah, diberi rekomendasi untuk menolong umatnya,
maka itulah keridoan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis lain Rasulullah disuruh memilih salah satu dari dua pilihan. Khuyyirna baina syafaati aw yadkhulni sa ummatil jannah. Wahai Muhammad, engkau pilih. Kamu dapat bisa memberi syafaat atau separuh umatmu langsung masuk surga. Jadi kalau umat Muhammad ada 2 miliar, yang 1 miliar itu otomatis dia masuk surga. Tapi yang 1 miliar, yang satunya itu akan kekal di neraka. Rasulullah diberi dua pilihan, memberi syafaat atau separuh umatmu masuk surga. Separuhnya saja. Apa? Fakhtartu syafa'ah li'anna amma wa akfa. Aku memilih syafaat. Kenapa aku memilih syafaat? Karena syafaat itu untuk semua umatku. Untuk siapa? Laisat lil mu'minin. Syafaat yang paling agung itu bukan orang-orang yang sudah bersih, bukan. Bukan orang-orang yang suci, bukan. Walakin nahalil mudnibin al-khotoin al-mutalawimin. Syafaat yang besar itu bagi orang-orang yang pendosa. Orang-orang yang punya kesalahan di masa lalu. Dan orang-orang al-mutalawimin, orang-orang yang kotor. Ini yang perlu disyafaati oleh Rasulullah SAW. Maka intinya apa? Harapan masuk surganya umat Muhammad itu sangat besar. Intinya apa? Meskipun toh ada neraka, umat Muhammad itu tidak mungkin kekal di neraka. Karena syafaat ini yang dipertahankan Rasulullah SAW. Berarti apa? Rasulullah memilih mendapatkan syafaat dibanding setengah dari umatnya masuk surga. Tapi setengah lagi ada di neraka. Seterusnya dia ada di neraka. Kenapa memilih syafaat? Karena syafaat itu lebih umum. Lebih memberi kesempatan kepada orang yang berdosa. Memberi kesempatan kepada orang yang kotor. Karena susah kita hidup di zaman ini terus bersih itu akan susah. Pasti ada kesalahan. Selama orang masih mau berbuat baik, selama orang masih bisa melafalkan istighfar, selama orang masih bisa bersolawat, harapannya besar. Asalkan dia berjuang agar tidak mengulangi perbuatan buruknya. Maka inilah syafaat yang terbesar. Maka yang terakhir, syafaat bukan hanya untuk orang yang mukmin saja. Wabil khusus syafaat buat orang lil mudnibin. Orang-orang yang kotor, al-mutalawimin, orang-orang yang ternoda, kemudian al-khotoin, orang-orang yang berdosa. Bahkan, jadi yang pernah ke Raudhah, ke makam Rasulullah SAW, itu ditulis di atas makamnya, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang berdosa besar. Maka orang yang punya kesalahan besar, orang yang punya dosa besar, intinya dia tidak berputus asa, intinya dia tidak menyerah, intinya dia tidak down, tidak patah arang, tidak ciut, asalkan semangat masih bisa melafalkan, meskipun toh sakit masih bisa melafalkan zikir, maka jangan putus asa, lafalkan aja astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Atau ditambah astagfirullahaladzim li wali walidayya. Ya Allah, saya meminta ampun kepada Engkau bagi saya. Wali walidayya, bagi kedua orang tua saya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan orang-orang yang punya hak dan kewajiban atas saya. Mau hutang piutang, mau macam-macam yang berkaitan, itu kita mintakan ampun. Walil muslimin wal muslimat, dan orang-orang muslim, baik laki-laki dan perempuan. Agar apa kita mendoakan itu? Agar semuanya ridho kepada kita. Kalau orang sudah ridho kepada kita, apa yang kita inginkan akan dikabulkan, akan dipermudah. Karena sudah nggak ada kebencian, nggak ada penyakit di dalam batin dan hati kita. Maka inilah syafaat yang terpenting bagi orang-orang yang punya banyak kesalahan. Karena kita tidak bisa terhindar dari kesalahan. Karena kita khotok. Kullu bani Adam khotok. Wa khairul khoto'ina tawwabun. Semua bani Adam itu potensi bersalahnya tinggi.
maka sebaik-baik yang bersalah adalah orang-orang yang kembali. Maka inilah menjadi poin penting syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung bagi orang-orang yang pendosa, yang kotor, yang najis, selama dia masih berubah, masih bisa diharapkan dan masih semangat dan ingin bangkit lagi, insya Allah hidupnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita menjadi orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang dimudahkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan semoga apa yang kita lakukan menuai keberkahan bagi kita, bagi orang tua kita, bagi keluarga kita, kerabat kita yang dekat atau yang jauh. Semoga kita dimasukkan Allah menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.